Sayur tumis daun selada. Cakep. Pria berkumis memang menggoda. Pertanyaan lain apa Sintus? Untuk Kakak Itet? Enggak ada. Aku nggak punya pertanyaan untuk Kak Itet. Nama yang menarik itu adalah Saya Golino. Karena memang ajakannya supaya bumi berserta isinya itu menari. Salam jumpa lagi di podcast Saya Golino 017. Iya. Di mana episode kali ini kita akan mengundang teman kita, di mana mereka yang hadir di awal-awal penamaan Oke. Saya Golino. Segolino, penamaan Segolino di bagian-bagian Awal. awal. Berarti itu sekitar tahun 2015. 2014-15 ya. Dan untuk bicara tentang bagaimana Segolino akhirnya menemukan namanya di tahun 2014-2015 itu, kita akan bertemu dengan salah seorang teman kita yang namanya adalah Ari Kojek. Ari Kojek. Kita beri tepuk tangan untuk Tepuk Ari hormat. Kojek. Oke, salut. baiklah. Salut, 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 salut. Selamat datang, Kojek. Oh, ini sudah malam ya? Sudah malam. Oh, udah malam. Apa kabar? Kabar baik Kak Karmin. Malam Kakak Sintu. Malam baik. Iya. Jadi apa? Iya. Langsung kaku. Iya, langsung tegang. Bukan, karena kumisnya agak menggoda ya. Iya. Kan ada pantun tuh, sayur tumis daun selada. Artinya? Cakep. Oh, cakep. Ulang. Cakep. Iya, ulang. Oke. Sayur tumis daun selada. Cakep. Pria berkumis memang menggoda. Oke, Kojek sudah sekian lama ya bergabung di Segolino? Sudah sangat lama. Sangat lama. Boleh cerita awal-awal tuh di mana? Awal-awal masuk Segolino itu dulu pertama itu saya berawal dari ajakan seorang teman saya yang kebetulan menjadi pengurus atau ketua di Segolino, Sekarang Febri Jenadut. Kak Zibul. Iya. Atau biasa disapan santainya Kak Jips. Oh, ke Jips. Terus saya diajak waktu di aula gereja Katedral Baru untuk mengikuti sebuah tarian dalam rangka memperingati itu Kakamin. Puncak Sinode. Puncak Sinode. Sinode Ya. 3 Keuskupan Ruteng. Jadi di situ saya diajak untuk membawakan sebuah tarian yang dinamakan oleh Jibul itu Natas Labar Sama. Yang artinya halaman tempat kita bermain bersama. Oke. Pas. Pas. Lumayan lah. Pas. ya. Itu ada berapa orang? Awalnya dulu saya itu memang suka sama yang namanya tarian. Terus dari SD memang sudah pernah menari. Untuk pentas di lapangan Motanrua. Oke. Waktu 17 Agustus, 2 Mei itu dari kelas 3 SD sampai SMP pun saya menjadi salah satu penari tunggal laki-laki yang menjadi pemaka untuk SMP Negeri 1, dan kami mendapat juara harapan 1 sih kalau saya ingat. Lumayan lah Kak, ada juaranya. Iya. Pemaka di tarian Rokomolas Poco. Berarti suka makan juga. Rokomolas Poco. Itu makan. bukan. Oke. Pemaka itu Maka yang... dari itu. Ya, kan? Maka dari itu. Ya. Saya Pemaka waktu itu ditawarkan pertama kali Kak Karmin sama Jibul, saya merasa bahwa bakat saya yang sudah lama saya pendam, terkubur, bukan pendam, sudah terkubur, kembali bangkit lagi. Waduh. Dari situ kami ada sekitar 4 atau 5 orang. Saya laki-lakinya itu saya,
Ferdi Mojak, kakak sepupunya Ronald Eri. kakak- Sorry, maaf. Kakak Ferdi minta Bukan maaf. sepupu. Oh ya, namanya Ferdi kan, bukan Iya, Mojak. Ferdi. Ya. Kandung. Mikroplastik kandung dia. Kantong. Kami berlima, yang prianya saya, Ferdi Mojak, terus yang perempuannya itu ada kakaknya Bosri, terus kakak Dela Peri, sama kakak Priska Ambungnya yang... Priska Reza. oh iya, sorry. Iya. Tapi kan akrabnya itu kan. Ya, janganlah. Oh iya. Priska Reza. Ibu Ya, Priska. kakak Ibu Priska Reza yang kini sudah sering tampil dia kalau teman-teman lihat di pesta-pesta di Ruteng. Iya. Kakak Priska yang wow. Salah satu penyanyi favorit aku itu. Oke. Kamu. Oke. Mulai ya. Kayaknya di sini tempat dia membuka Iya. itu ya. Aku kamu. Kamu. Aku nih gini loh, Tus. Oke. Setelah itu kita lanjut ya, Lanjut. Oke. Lanjut. Setelah itu kami berlatih itu sekitar 1 minggu ya, Jips ya? 1 minggu ya? Oh, 1 bulan. bulan. Oh ya, 1 bulan. 1 bulan kita latihan, 1 bulan. Selama 1 bulan itu kita mulai pelan-pelan berlatih sampai akhirnya di acara puncak itu kita membawakan tarian Natas Labar Sama itu dengan Sangat luar sempurna biasa, dan sangat bagus. Videonya ada di sini. Videonya ada di Bawah meja. oh nanti. Oh Ada ya? tidak ada di KKITED, Ada di maksudnya KKITED. ada di Oh, ada di KKITED. Betul. Ya, setelah itu Tinggal kontak saya ke kita itu. kontak ke Minta videonya. oh minta video. Oke. Setelah itu? Setelah itu setelah masa pertama saya masuk Saigolino itu belum ada namanya dulu Saigolino Belum ada ya? Oke. Mungkin karakter karena sempat Jibul cerita waktu itu bahwa ini seperti kita menari dengan dunia dari Saigolino. Ya. Berarti dari situlah kita mulai bersama terus dalam setiap kegiatan sampai akhirnya kita memutuskan untuk dibuat sebuah nama untuk komunitas ini karena setelah itu ada beberapa teman lagi yang masuk di dalam komunitas ini. Terus kita bekerja sosial bersama, mengadakan event bersama sampai detik ini dan semoga seterusnya ke depan. Amin. Nah, saya juga mau cerita soal itu, soal penamaan. Di awal-awal waktu Kojek masuk, Sintus belum ya? Belum. Sintus masuk belakangan. Awal Kojek masuk itu ada 2 tarian sebenarnya yang dipentaskan pada waktu itu. Yang pertama itu Natas Labar Cama, itu yang Kojek Mojak, Priska, Enya sama Dela. Kemudian yang satu lagi itu namanya Saigolino G. Oke. Itu tarian bumi memang. Ada tariannya ada di channel YouTube Saigolino bisa lihat ya. Kemudian Saigolino G itu memang bicara tentang apa ya? Ajakan sih sebenarnya. Ajakan supaya bumi bisa menari lagi dengan indah. Oke. Sintus tahu itu tarian itu? Enggak Iya. sih Kak. Kalau enggak. Oh, kamu enggak kamu tahu. enggak. Oh, iya. Aku itu teman-teman cewek aja ya Allah. Tahu. Pokoknya yang menari waktu itu Jibul, Ibu Febri maksudnya. Ya. Kemudian Okta, Eltin. lalu Eltin sama Putri. Kak Putri. Oke. Iya. Sama Kasintus juga sih Kak. Kasintus belum. Belum. Kasintus belum. Kita masuk 2016. 2016. 2016. Oke, ada pertanyaan lain untuk Kojek? Pertanyaan Soal dari hati saya. mungkin Kakak. Bisa. Terus apa yang membuat Bang Kojek nyaman dengan Saigolino? Nyaman dengan Saigolino. Oke, bicara soal kenyamanan masuk dalam satu komunitas itu tergantung bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan baik kan. Terus siapa-siapa saja orang yang bisa kita andalkan di dalam komunitas ini untuk menjadi teman, menjadi sahabat, keluarga, maupun menjadi orang yang akan selalu ada untuk kita. Jadi soal kenyamanan Kasintus, saya sudah terlalu sangat nyaman Kak. Kalau bilang nyaman dengan Saigolino, bahkan untuk keluar dari rumah ya, saya istilahkan ini seperti rumah, sudah menjadi rumah kedua saya. Jadi untuk keluar pun itu tidak akan mungkin karena setelah beberapa tahun saya di komunitas ini, saya tetap melencong melalang buana tidak jelas sampai ke Bali, ke kabupaten tetangga, kiri kanan. Lalu pulang pun selain rumah saya yang di Watu, rumah saya Saigolino pun akan selalu menerima saya dengan keadaan saya
yang seperti ini maupun yang tidak seperti ini. Karena ini masih sadar sih. Ya. Kalau yang nggak sadar kalian nggak tahu. Memangnya selama ini tidak pernah sadar? Sadar loh kak, sadar. Hanya kan di balik layar nggak sadar. Oke, siap, Ya siap, Allah. siap, siap, siap. Itu yang bikin betah ya. Betah. Pokoknya Saigolino itu kalau istilah Inggrisnya itu forever, ever and ever. Itu. Ever, ever and ever. More and more and more and more. Wonderful girl. Kojek pernah ikut terlibat di kegiatan apa saja kalau yang di Saigolino? Oke, untuk Saigolino, beberapa kali komunitas Saigolino itu bukan hanya bergerak sendiri, tapi sering menjadi bagian dari gereja, sering menjadi bagian dari istilahnya apa melajun kita Apa? Oh, serbaguna. serbaguna, maksudnya Komunitas serbaguna. komunitas serbaguna. serbaguna yang bisa Serba- berada di titik-titik mana saja, di dapur, di ruang makan, di depan tenda, bisa Oke. semua. Jadi apa kalau ada nama itu komunitas Asumta? Oh iya, karena serbaguna. Ya. Itu. Bukan ya? Pokoknya ini apa ya? Apa tadi pertanyaan kali? Saya juga lupa. Saya juga lupa. Mau ditanyakan apa ini? Kegiatan-kegiatan yang pernah Kegiatan. Kojek Saya ikuti. pernah menjadi salah satu pemeran di bintang film ya. Bukan ya. Oh, Apa? pernah main film? Drama musikal. Drama musikal. Drama musikal Ombeng. Itu Itu 2016. merupakan salah satu kegiatan OMK Saigolino yang kebetulan diminta oleh Diajak Oh, oleh diajak oleh Komisi Komisi Kepemudaan Kuskupan Ruteng. Bahasa Indonesia mau minta tolong atau mengajak Kakak Armin untuk menjadi sutradara ya kayak. Ya. Menjadi sutradara dalam sutradara dan penulis naskah drama musikal Ombeng ini. Terus Kakak Armin memberitahukan kepada anak-anak komunitas siapa yang bersedia dan mau ikut boleh, gabung, tapi Gabung. ikut casting dulu. tapi melalui casting dulu. Audisi. Tidak asal begini karena saya anggota Saigolino saya ditarik Langsung lolos, iya. harus memerankan ini. Tidak, tapi kami dulu itu sekitar ratusan orang mengikuti castingnya waktu masih zaman STKIP belum Unika. menjadi Unika Unika, sekarang. Kak. Itu kami casting di salah satu ruangan mahasiswa. Ya. Terus dari seleksi itu puji Tuhan saya menjadi salah satu pemain dalam apa ya yang lolos ya, Ya. yang lolos kualifikasi lah istilahnya ya. Oh, iya, Lolos- iya. lolosnya. Kualifikasi. Setelah itu babak penyisihan, lalu babak semifinal. Oke. Sampai di final pun saya menjadi salah satu Pemain. orang Iya, pemain di drama musikal Kalau Ombeng. tidak salah dapat 2 peran ya di Ombeng itu. Kakak Sintus ingat ya? Yang ingat ini. Oke. Ingat. Saya Kalau satu menurut- pemain. Salah. Oh, salah pemain saya. iya deh. Saya tidak main. Iya kan. Iya, karena Kakak kakak kan kan sutradara. saya dulu. naskahnya. Terus Oke, drama musikal Ombeng. Setelah itu kegiatan apa lagi? setelah drama musikal Ombeng itu ada kegiatan pembersihan patung Kristus Raja di Iya. Kelurahan Oh, iya, Batu. ha-ha. Oke. Terus Film ya? Apa film pendek gitu? Iya. Sama Celi. Ya tuh? The Series. Baku sayang. Baku The Sayang. Series Baku Sayang itu Iya, juga saya menjadi Kampanye pemeran baik. utama kampanye baik untuk Iya. menggunakan masker. Ya. Oke, kan teman-teman sudah bisa lihat di YouTube Saigolino itu ada The Series Saigolino. Ya. Oke. Oke. Lalu ini apa ya? Sabar Ki, minum dulu. Iya, ya. Oh iya kak, minta izin ya minum ya. Minum silakan. Guys, silakan. minum ya guys. Iya, itu dari beberapa kegiatan yang pernah Pernah Kojek diperankan, ikuti. pernah ikuti itu semua merupakan Ya. kegiatan Lalu baik. apa? Ini apa yang buat Kojek merasa seperti lagu itu kenyamanan. Kesempurnaan. Apa yang membuat saya merasa nyaman Cintaku. ke kami itu dari dalam lubuk hati yang paling dalam bahwa saya merasa seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa Saigolino itu adalah rumah tempat di mana saya akan kembali. Oke. Karena di dalam itu begitu banyak orang-orang yang bisa mempedulikan sesama manusia Oke. dengan caranya masing-masing, terus begitu banyak hal yang
tidak bisa saya ucapkan dengan kata terima kasih saja untuk membalas kebaikan mereka. Berawal dari mana saya pertama waktu itu mengalami itu ya, ini sedikit curhat ya teman-teman. Oke, silakan. Oke. Di mana saya terjatuh, betul-betul terjatuh. Dan tak bisa bangkit lagi. Atau? Sudah. Udah bangkit loh Kak, Sudah udah bangkit. Terjatuh waktu saya terkena penyakit sel darah putih naik ya di 2019. Oh iya. Iya, benar. Yang Gojek bengkak-bengkak itu tuh. Ya, di situ betul-betul beruntun lah istilahnya kalau namanya duka ya. Duka yang beruntun di 2018 itu sampai akhirnya saya drop parah itu di 2019. Yap. Ya. Di 2019 itu saya sampai stres dengan penyakit yang saya dapat. Muka semua bengkak, tidak bisa jalan, pokoknya tidak bisa berbuat apa-apalah, keluar masuk rumah sakit. Dan orang-orang yang betul-betul ada untuk saya saat itu, dia yang setiap hari menemani saya itu termasuk Sintus. Iya. Ya. Sintus. Dan saya mengeluh pun, saya tidak pernah mengeluh ke tempat lain selain ke grup Segolino. Oke. Dan betul apa yang saya dapat di situ, bahwa saya jatuh, yang bisa buat saya berdiri dan bangun lagi selain saya punya mama sekarang, ini teman-teman Segolino ini. Iya. Tuhan Jadi bekerja dalam hidup saya merasa Anda. bahwa ketika saya sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, orang-orang di dalam rumah inilah yang selalu membuat saya merasa bahwa kamu jangan seperti ini, kamu harus bangkit dan lawan itu sakit. Tidak boleh menyerah sampai di sini. Ingat, perjalanan masih panjang untuk ke depan. Iya. Betul, karena Bapak ya tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Karena kita akan sakit lagi ya. Iya. Iya, terbuktinya kan saya sakit untuk kedua Oh kalinya iya, lagi kedua kan kali, kemarin. Dua kali. Yang kedua kali itu Yang sempat sampai ke Bali. Sempat dapat vonis yang Vonis lumayan yang parah. lumayan parah lah, Iya. Tapi akhirnya ke Bali. diminta oleh dokter untuk rujukan ke Bali. Oke. Selama beberapa bulan di Bali, pulang dengan keadaan aman dan dapat hasil yang lebih positif lagi. Jadi disitulah orang-orang yang benar-benar ada untuk saya itu Segolino ini, di mana mereka meminta saya untuk tetap semangat, jalani seperti apa penyakit yang kau dapatkan, jangan terlalu berpikiran tentang penyakit yang kau rasakan, tapi terus maju, berjuang melawan sakit itu. Dan sampai akhirnya saya pergi rujuk ke Bali, pulang ke Ruteng juga, Segolino juga tetap terima saya dengan baik. Tapi kita perlu tanya Sintus juga sebenarnya. Gimana Kak? Kenapa kau mau temani dia waktu dia sakit? Karena sebenarnya kayak dalam diri saya itu penyertaan Tuhan. Dalam Tuhan diri yang bekerja dalam saya. hidup saya supaya saya bisa mengurus Abang Gojek ini dari sakitnya. Penyertaan. Tapi Tuhan menurut paling saya sih besar. bukan itu sih alasan utamanya Kela. Tempat mereka memerah saya di saat saya seperti itu. Oh iya, karena waktu itu kan mereka bisa minta uang. Bisa minta uang, bisa marah-marah saya. Bisa marah-marah saya. Iya. Dulu Marah dong. ada istilahnya 2000. Rese kakak, jangan. Oke, nah saya kira baik sekali untuk dibagi juga kepada teman-teman tentang Segolino just not just an organization gitu. Oke. Tidak hanya sekedar organisasi tempat orang-orang berkumpul karena kesamaan visi, tapi juga tempat orang-orang berusaha sembuh. Ya. Itu kira-kira ya. Jadi rumah di mana kita sembuh bersama karena kita semua sakit sebenarnya tuh. Iya, oke. Saya juga sakit. Kalau teman-teman tidak ada juga saya akan Sakit, kesepian. Atau siapa yang akan saya kalahkan di PlayStation kalau kalian tidak Oke. ada. Oke. Tapi Betul sekali. nggak ada yang bisa. Tut. Nah, Tapi tidak ada yang bisa kalahkan saya. PK. karena itu juga kita penting rasanya berbagi. Karena kebetulan yang di Segolino itu yang tua itu yang agak dewasa itu ada beberapa orang ya. Saya, kemudian Kau Jack, lalu Daeng, Oke, ada Itet. Iya. Ada Itet, ada Dokter Celestin. Ada dokter. Kalau J, Kalau J dan Kakak Katildi. Tilly. Nah, itu juga penting untuk teman-teman yang tua ini sharing lah ya. Ya, Nah, karena yang di sini kebetulan yang hadir waktu taping ini adalah Kak Itet, Oke. dia ada di belakang
Belakang layar. kamera, karena kami apa rata. Karena belakang kamera ada 2 orang. Ya. Ya. Yang Adeng pokoknya dan yang Kak agak Ite. ramping itu Oke. yang kita Ya. panggil karena yang satunya agak lebar. Supaya pas di frame. Kita panggil Yeay, Kak Kakak Ite. Ite. Kakak Ite, silakan. Sini loh Kita Kak. sudah menyiapkan. Nanti kita cerita soal barang-barang yang kita pakai juga di episode 017D. Ini dia Kakak Ite. Kak Sintus kau nggak semangat kalau Kakak Ite masuk, ya Allah. Takut terbongkar Terbongkar Aibnya. apa? aibnya. Silakan deh. Abang Itit ini salah satu fotografer terbaik di Ruteng. Kamu omong begitu supaya kamu punya foto yang jelek tidak Tidak muncul. di-up di media sosial. Begitulah yang Begitu ya, terjadi sekarang. kura-kuranya ya. Begitulah kura-kuranya Iya, ya. kira-kira. Oke. Saya dipanggil saat saya kerja begini saya terganggu. Sabar Kak. Headsetnya om. Iya. Dikasih ke kru yang lain dong headsetnya. Lain kali dikasih tahu ya. Oh ya. Oke. Oh, tadi belum ya? Minta maaf, Tadi Kak. belum di briefing. Iya. Kita kebetulan tadi apa? Bicara tentang hal-hal lain di belakang organisasi itu Kak. Tentang ini toh. Saya dengar juga dari belakang. Iya, maksud saya bagaimana Itet melihat pengalamannya Kojek bahwa ketika kita jatuh. Seperti itu kah seharusnya berorganisasi? Yang kita bilang ideal mungkin untuk kita mungkin tidak sama buat orang lain. Ya, Oke. ya. Tapi kalau selama di Segolino yang terjadi itu kan sebenarnya organisasi ini hanya sebenarnya mungkin kristalisasi dari yang kita lakukan setiap hari. Kan saya dengan Kojek satu komplek, jadi ya sering sama-sama. Kemudian ketika dalam organisasi, dalam komunitas yang kita sekarang ini, saya melihat itu sudah semakin jelas toh. Kadang-kadang kita, biar kita yang lebih tua juga harus menjadi kakak dan mereka juga lebih muda siap menjadi adik. Ya, ya, ya. Karena Itu siap jujur semua. kadang-kadang ada emosi gitu. Aha, Kenapa dia sakit ya kita tahu juga toh. Ya. Tidak tahu jaga diri. Ya. Untuk teman-temannya jaga diri, jangan terlalu kuat meter. Ya. Seperti ini. Jaga diri, jaga Ini diri. kenapa langsung sekaligus nasihat ya? Siap. Jaga diri, jaga diri. Itu sudah trademark saya. Oke, ya, Iya, ya. gitu. Kebetulan ada anak saya juga supaya dia malu. Ya, tapi kira-kira kalau Min bertanya idealnya sebuah komunitas ya, karena saya berada dalam komunitas ini, saya juga bilang ini yang ideal. Ya, ya. Komunitas bukan hanya sebagai organisasi tempat kita melakukan hal-hal yang terorganisir, tapi juga sebagai keluarga. Oke. Mungkin keluarga kedua, keluarga ketiga. Ya. Keempat, Pertanyaan lain? kelima. Pertanyaan lain apa Sintus? Untuk Kakak Itet? Enggak ada. Aku nggak punya pertanyaan untuk Kak Itet. Harus ada. Sepertinya kamu takut ya? Iya, aku takut sebenarnya. Oh ya, saya lupa satu hal. Terutama untuk adik Kojek ini juga beberapa adik yang lain itu kadang-kadang kenapa mereka tidak merasa canggung juga kalau mereka harus berteriak Minta tolong. tolong itu karena kedekatan yang kita bangun di dalam komunitas ini ya basisnya kekeluargaan. Basis kekeluargaan. Sehingga mereka tidak akan ragu untuk menelpon mau jam 1, jam 2, Kak tolong saya dulu. Ya, Jadi ya. saya waktu masuk rumah sakit, Kakak Ite, tolong. Iya. Yang mengantar. Kalau saya ingat itu ya sempat mau menangis gitu. Nah itu soalnya kan Menangis bukan sempat Kak, menangis sama tisu-tisu soalnya gini Ted, hidung. maksudnya kita pria berkeluarga dan apa ya? Ada banyak hal lain yang harus kita urus itu. Lalu kemudian menyempatkan diri untuk menerima curhatan itu kan bagian yang agak sulit juga tuh. Karena mereka juga kadang menerima curhatan. Oh iya, curhatannya timbal balik. Ya, kita tidak jujur loh. Kakak sendiri yang jujur ya. Ya. Karena sebenarnya memang seperti Armin bilang tadi, kita dalam komunitas ini banyak yang sakit sebenarnya. Ya. Iya. Banyak yang sakit dan ketika kita saling melengkapi kadang-kadang saya tidak rasa lagi itu orang. Itu barang. Apa ya? Kesakitan itu. Kesakitan itu tidak. Kita bagi-bagi. Ya. Iya. Kenapa saya jadi sentimental? Iya, tidak apa-apa. Iya ya, tapi bukan hanya soal sakit fisik, tapi juga terutama itu hal-hal yang berkaitan dengan psikologis. Psikologis. Ruteng termasuk menurut saya sih termasuk kota yang punya situasi yang agak rentan pada beberapa hal, gitu. Terutama masalah-masalah psikologis kaum muda, entah karena
kerasnya pekerjaan atau karena tidak ada pekerjaan sama sekali. Itu jadi Seperti saya. jadi itu yang biasanya bikin sakit, dan kalau kita tidak saling menguatkan dia jadi ini ya. Ruwet. Yang paling banyak yang kita alami di sini itu kehilangan. Gila. Oh ya. Oke. Kehilangan orang-orang terdekat, dan ketika ada satu orang yang kena dan sudah pernah bercermin dari teman-teman lain, ya kadang-kadang kehilangan itu ya dengan cepat juga kita rela. Ya. Oke. Semoga mereka yang telah pergi beristirahat dalam kedamaian. Amin. Abadi, amin. Sama kehilangan itu Kak, pemantik sering terjadi. Kalau itu saya tidak tahu. Tapi Sering kita terjadi, loh, kita Kak. rela lah. Iya, Ya. rela sebenarnya Kak. Ya, karena kita sudah berhasil Melewati banyak fase melewati seperti banyak itu. kehilangan, dan kita pasti rela sehingga kehilangan pemantik bukan soal ya. Jangan terlalu sering juga Kak. Hampir tiap malam kumpul dua. Sudah ada bukti nih, bukti. Bukti ada 2 di sini. Bukti ada 2 ini. Nah, penamaan Saegulino. Saya ingat dulu saya dengan Cibul itu waktu sama-sama menggarap tarian Saegulino G, kemudian memutuskan untuk mencari nama untuk komunitas kita. Kayaknya nama yang menarik itu adalah Saegulino, karena memang ajakannya supaya bumi berserta isinya itu menari. Oke. Menari. Nah, rata-rata di Saegulino itu kan semua bisa menari ya. Itu Hampir, bisa. Kan? hampir semua. Kalau saya spesialis bisa. mendaki. Nunundake. Masih ingat. Oke deh. Pengalaman paling menarik bersama Saegulino? Iya. Oh ya, ketika kakak-kakak Senang, lagi bersenang-senang. adik-adik yang menderita. Itu hal yang baik, teman-teman. Ya, Oke. kita Jadi, latih mental ya. buat siapa saja yang ingin bergabung ya, boleh kan? Boleh, boleh. Mari silakan dan ikuti aturan-aturan yang ada untuk masuk dalam Saegulino, karena ada teman baru kita yang mau masuk tapi masih dalam masa orientasi. Oke. Orientasinya lumayan ya. Lumayan, udah berbulan-bulan. Doa Rosario. Ya. Pimpin Oke. doa. Ya, seperti itulah. Tapi itu tadi Saegulino adalah rumah kedua saya. Siap. Harapan terakhir Bang Kojek untuk komunitas Saegulino. Tetap menjadi bukan terakhir sih. Harapan. Ke depan, Oke. harapan untuk kedepannya. Oke. Harapan untuk kedepannya. Siap. Harapan terakhir itu kalau dia mau berpisah dari kita. Sepertinya dia akan mau berpisah dengan Seolah-olah aku mau mencari kitab ke utara. atau ke timur. Ke barat. Harapannya Pak Jack, harapannya. Harapan saya tetaplah menjadi rumah terbaik kedua saya. Tetap menjadi seperti orang-orang yang saya kenal seperti biasanya. Oke. Jangan pernah berubah. Mari kita berjalan bersama untuk tahap-tahap selanjutnya di episode-episode kehidupan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan pernah berubah. Kamu Seperti mengakui lagu. bahwa mentalmu sudah kuat sekarang ya. Sudah 100%. Entu, kita dua punya tugas sebenarnya apa? Mereka dua ngobrol sendiri. Saya juga bingung. Kayaknya lebih enak kita sih Kak. Ya. Oke, Kita pindah tutup episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di episode 017C setelah ini, kemudian nanti 017D di bagian akhir. Kita akan mengulik lebih banyak tentang penamaan yang belum banyak diulik pada episode kali ini. Kemudian kita juga akan bicara tentang kenapa komunitas itu sebaiknya punya badan Legalitas. hukum, punya Oke. legalitas ya. Sekali lagi terima kasih Kojek, Kaite terima kasih. Terima kasih, Terima Kak. Di sini. kasih. Terima Saya kasih. balik. Saya balik. Salaman baik biasa. Oh iya. Otet, Idet Silakan, silakan Kak. kembali Silakan, bekerja. silakan. Kita Silakan. pamit. Ya. Selamat Selamat sore. sore. Sampai. Selamat Selamat Malam. malam. Selamat malam Selamat dan malam. salam Dari dari Rute. Silakan Kakak, silakan. kamu yang Oh iya, Oh, iya. Sorry. sorry. bukan Sorry. kami yang pergi.